Kita akan bersama-sama mulai ibadah saat ini. Kita akan datang kepada Tuhan, Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Besar, Dia yang menciptakan alam semesta, Dia yang memiliki kerajaan surga. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dipermuliakanlah namamu, nama yang penuh kuasa, nama yang penuh rahmat, penuh anugerah. Di dalam namamu ada penebusan dosa, di dalam namamu ada kuasa untuk mengusir setan, di dalam namamu ada jawaban. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatanku, Juru Selamatku kekal selamanya. Saat ini Bapa, kuasa darah Maha Kudus-Mu menetralisir tubuh, jiwa, dan roh kami. Ampuni segala dosa-dosa kami, segala pelanggaran-pelanggaran kami, supaya kami layak menghadap kepadamu, meninggikan Kau, mempermuliakan namamu. Perintahkan para malaikatmu untuk bersama-sama memuji, memuliakan namamu, menciptakan rajut aling perlindungan sekitar kami. Engkau yang layak ditinggikan, dipermuliakan, diagungkan. Kami akan memuji-muji Engkau, kami akan menyembah Engkau, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan memperingati pengorbanan-Mu di Bukit Golgota. Dengan pengorbanan-Mu di Bukit Golgota, dengan kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, sekitar 2000 tahun yang lalu, Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit. Rahmat-Mu Engkau curahkan bagi umat yang berdosa. Turunlah Engkau di tengah-tengah kami. Kami yang berkumpul di tempat ini maupun di tempat-tempat lain yang saat ini bersama-sama menghadap kepada-Mu. Tuhan hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu maupun yang akan mendengarkan melalui YouTube. Kebenaran firman adalah hidup, akan menjangkau mereka, mengalirkan kekuatan kuasa darah Yesus Kristus. Roma pasal 8 ayat 11. Roh Kudus yang telah membangkitkan tubuh Kristus turun menghidupkan firman-Mu, turun menghidupkan iman kami, pengharapan kami, kasih kami kepadamu. Engkau Bapa yang kekal, yang layak ditinggikan, diagungkan. Engkau yang Maha Kudus, Engkau yang Maha Sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kita angkat pujian. Ku datang Tuhan, sucikan hati saya.
Sebab di mana kaulo kesang kaulo kali rapat tukul kamu suci. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa sudah mengampuni dosa. Darahmu yang maha dahsyat telah menyucikan tubuh, jiwa, dan roh. Dahsyatnya percikan darah-Mu, Tuhan. Dahsyatnya percikan darah-Mu, begitu hancurkan daging dan semua dosaku. Kini tiada lagi yang aku banggakan, semuanya telah ku bakar di mezbah. Ku berjanji sehidup dan semati untuk mencapai cita-cita surgawi. Bersama Engkau dalam kemuliaan. Kasarnya percikan darah, dasarnya percikan darah-Mu, begitu hancurkan daging dan semua dosaku. Ini tiada lagi yang aku banggakan, semuanya telah ku bakar di mezbah. Berjanji sehidup dan semati untuk mencapai cita-cita surga. Bersama Engkau dalam kemuliaan. Oh Tuhan, kini ku serahkan hidupku, jadikan aku kudus pakai bersuci-Mu. Ku pujikan, ku sanjung dalam segala banggakan kemuliaan bagi-Mu. Rasakan hidup yang berlimpah, ku sembah Engkau selamanya. Oh Tuhan, kini ku serahkan
syukur bagi Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Kami akan memuji-muji, kami akan memuliakan Engkau Tuhan. Namun kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami melanjutkan pujian kami. Karena Engkau-lah yang layak dipuji, yang layak terima sembah, terima sanjung. Engkau yang menciptakan alam semesta ini. Engkau yang memiliki napas hidup setiap manusia. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta, mengalir menyatu dalam kehidupan hamba-Mu. Berbicaralah Engkau, berbicaralah Engkau kepada setiap pribadi, anak-anak-Mu, umat-umat kekasih-kekasih-Mu, sebagai biji mata-Mu yang maha mulia. Engkau yang layak dipuji-puji, Engkau yang memiliki biji mata ini. Dan Engkau tidak akan membiarkan mata-Mu diusik oleh manusia, oleh makhluk apapun. Tangan-Mu yang maha dahsyat akan melindungi biji mata. Berbicaralah Engkau, berbicaralah Engkau Bapa, berbicaralah Engkau, kami siap Engkau berkati. Berbicaralah Engkau, kami siap Engkau sembuhkan yang sakit. Berbicaralah Engkau, kami siap dibela. Berbicaralah Engkau, kami siap diteguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih melanjutkan tema yang keempat kalinya, pengampunan membuka tingkat-tingkat langit, sehingga dicurahkannya berkat anugerah kasih sayang kepada umat manusia. Amin. Jadi lewat pengampunan, sekitar 2000 tahun yang lalu, kuasa darah Yesus Kristus tercurah di Bukit Golgota. Langit terbuka, anugerah Tuhan tercurah bagi orang-orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Anugerah itu turun kepada umat yang berdosa, yang mengakui dosa-dosanya. Supaya kita tahu kalau dosa-dosa kita diampuni, terapkan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Allah itu setia, Allah itu adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kepada orang yang mengaku kepadanya. Dia akan menyucikan kita dari segala dosa-dosa, melepaskan kita dari segala kejahatan. Amin. Saudara percaya dosa sudah diampuni? Saudara percaya kejahatan sudah dilepaskan? Sebab itu jangan kembali lagi hidup dalam kejahatan. Haleluya. Haleluya. Siap hidup dalam kebenaran? Tuhan maha melihat, Tuhan maha mendengar. Kita percaya sekarang kita ini berdamai dengan Bapa yang di surga. Kita menjadi anak-anaknya. Kita akan membaca Kisah Rasul pasal 7 ayat 34 sampai 36. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul pasal 37. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 34 sampai 37. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?
Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Terima kasih. Saudara, ini kesaksiannya Stefanus kepada para ahli agama, para penatua yang saat itu menyiksa, menyengsarakan orang-orang yang percaya pada Kristus. Salah satunya Stefanus ini. Dia bersaksi bagaimana nenek moyangnya itu dipanggil dari Abraham. Saat itu Abraham dipanggil usia 75 tahun. Tapi menunggu-nunggu belum dikasih anak dia. Sampai usia yang ke-90 tahun Sarah itu baru melahirkan. Namanya Iskak. Abraham usia 100 tahun. Kalau kita baca ayat 34 ini, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Ini di saat Musa itu dipanggil Tuhan. Di saat itu Musa melihat semak duri yang terbakar, tetapi semak duri tetap utuh, bahwa itu kehadiran malaikat Tuhan. Dia menyaksikan kebesaran Tuhan yang menyertai Musa di saat melepaskan bangsa Israel itu. Jadi keluh kesah umat Israel itu diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Namun sebelum mereka lahir, Iskak lahir, Tuhan Allah yang Maha Besar telah berbicara kepada Abraham bahwa keturunanmu itu nanti akan diperbudak di tanah yang asing selama 400 tahun. Ini Tuhan itu mengetahui apa yang akan terjadi, yang akan datang. Sebelum anaknya Abraham itu lahir, apalagi sampai keturunannya ke kanan ketiga baru kembali, Tuhan sudah mengetahui. Amin. Tuhan juga mengetahui keberadaan kita, apa yang akan terjadi hari esok. Dan kalau saudara baca dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-14, di sana katakan, rancanganku adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Sebab itu, sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dipilih untuk diselamatkan, dipilih untuk kelak dimasukkan surga. Kalau menghadapi masalah, jangan mudah putus asa. Amin. Jangan mudah ngelokro. Sekalipun saudara ngelokro, itu tidak mendatangkan pertolongan. Lebih baik menerapkan firman. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Kalau dalam ayat 34 katakan, aku telah mendengar keluh kesah mereka.
doa mereka, umat Israel diperbudak itu, Tuhan itu mendengar. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Ini kalau sudah waktunya Tuhan, sekalipun yang memperbudak itu raja, raja itu akan Tuhan hadapi, akan Tuhan singkirkan, sibakkan. Tangan Tuhan yang Maha Kuasa sanggup melepaskan umat pilihannya. Amin. Nah saudara, sampai di situ ayat 36, dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Dilepaskan dari tanah Mesir, Tuhan membelah laut kosong, laut dibelah, dan di situ menjadi jalan yang kering. Setelah umat pilihan itu sampai di seberang, musuh-musuhnya yang memperbudak Raja Fir'aun dan tentara-tentaranya mengejar sampai di tengah laut. Tuhan bicara kepada Musa, ulurkan tongkatmu. Tongkat itu diulurkan, air itu menyatu lagi. Glop! Lawan-lawannya, musuh-musuh yang selama 400 tahun memperbudak itu, langsung mereka ditenggelamkan di laut kosong itu. Tuhan itu Maha Mencipta. Amin. Ini Stefanus berkobar-kobar menyampaikan kebesaran Tuhan. Kalau saudara perhatikan berikutnya, bagaimana sambutan mereka. Mereka menyambut kasih karunia Tuhan. Ayat 44. Ayat 44. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Stefanus dibunuh. 54 ayatnya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Wah, disambut dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus. Di tengah-tengah himpitan, teman-temannya orang yang percaya pada Kristus dibunuh, disesat. Tapi Stefanus tetap menyembah, meninggikan nama Tuhan. Dengan menyembah Tuhan itu Roh Kudus dicurahkan. Ya terus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Wah, dia melihat, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Langit terbuka. Stefanus tidak kecil hati, tidak putus asa, tidak takut, tapi justru semakin fokus kepada hadirat Tuhan. Langit terbuka, dia melihat sendiri, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ini saudara, Stefanus yang percaya kepada Kristus disesak, dihina,
dia menyaksikan kebesaran Tuhan. Di saat kesengsaraan mengimpit, Stefanus tidak gentar, tidak kecil hati, semakin fokus kepada dia. Sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia duduk di sebelah kanan tata Allah. Dia duduk berdiri di sebelah kanan Allah. Dia ada di sana. Dia menjadi imam besar, menjadi pendoa sahabat sekarang untuk kita. Sampai dalam Roma pasal 8 ayat 26. Roh itu membantu kita di saat kita lemah, tidak berdaya. Masalah tidak bisa diatasi dengan pikiran, sudah buntu pikiran, tidak bisa mikir lagi, bingung. Di saat itu Roh Kudus berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan bahasa akal. Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudus. Siapakah yang disebut orang kudus itu? Yang disebut orang kudus adalah orang-orang yang percaya kepada kuasa darah Yesus Kristus. Amin. Dosanya diampuni, dosanya dihapus, itu menjadi suci, menjadi kudus. Di sana Roma 8 ayat 26, 27, 28. Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Sebab itu dalam kondisi apapun yang menghimpit, jangan bersedih. Jangan bersedih. Allah turut bekerja dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang dipilih. Dan Dia akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, tetaplah mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya untuk mengasihi Tuhan? Yohanes pasal 14 ayat 15 dan terusnya mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Dan aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menolong, Roh Kudus itu akan menghibur, Roh Kudus itu akan mendidik dalam segala keadaan. Dalam segala sesuatu kita dididik, diajar oleh Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus juga Dia yang akan mengingatkan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kita. Diingatkan. Kebenaran itu diingatkan dalam kehidupan kita. Itu karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu Dia yang maha kuasa, akan menolong orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Nah saudara, sekarang hasil doa pengampunan yang dimohonkan pada Stefanus itu, Stefanus memohonkan pengampunan untuk orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang melempari dia dengan batu. Dia katakan, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus memohonkan ampun. Hasilnya adalah Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 18. Di sana yang namanya Saulus, yang akhirnya setelah dia itu bertobat menerima Yesus Kristus dinamakan Paulus. Saat Stefanus dibunuh, dilempari batu, dia yang menjadi pemimpinnya. Dia hadir di situ
Dan setelah itu dia minta surat penuh untuk membunuh orang-orang yang percaya pada Kristus, untuk menyiksa, mendera. Saat dia mau datang di kota Damsyik, Tuhan Yesus Kristus memanggil Saulus di tengah jalan. Mereka semangat menuju kota Damsyik itu. Setelah itu ada sinar yang terang dari langit. Ada suara. Saat sinar itu memancar, Saulus jatuh dari kudanya. Ada suara, Saulus, Saulus, ya Tuhan, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Saulus saat itu rasa takut gemetar dia. Sekarang lanjutkan perjalanan ke kota Damsyik. Setelah dia tengadah mau melihat, tidak bisa melihat. Dia dipapah oleh teman-temannya menuju kota Damsyik itu. Selama 3 hari 3 malam tidak bisa melihat. Dan dia tidak makan, tidak minum. Setelah itu Tuhan perintahkan kepada orang yang namanya Ananias, suruh mendatangi yang namanya Saulus ini untuk tumpang tangan supaya dia bisa melihat dan penuh Roh Kudus. Setelah ini dijalankan, Saulus bisa melihat dan dipenuhi Roh Kudus. Setelah itu Saulus setelah dibaptis namanya jadi Paulus. Dia menjadi pemberita Injil yang sangat ulung. 14 surat ditulis. Ini suratan-surat ini kebanyakan yang nulis Rasul Paulus. Amin. Amin. Ini betapa pentingnya untuk berdoa pengampunan bagi orang-orang yang menghimpit, yang menyusahkan hati saudara. Berdoa, mohonkan pengampunan. Ini yang dijalankan Stefanus, hasilnya sangat luar biasa. Doa yang seperti yang dijalankan Tuhan Yesus Kristus, di saat dia digantung di kayu salib, Bapa, ampunilah dosa-dosa mereka. Nah, kalau di saat himpitan, saat itu tangan dan kaki disalib, Yesus tidak mengucapkan pengampunan. Tapi kalau yang diucapkan, terkutuklah manusia ini, tidak ada yang selamat, saudara. Sebab itu hargailah pengorbanan Tuhan Yesus di Kalvari. Amin. Hargai pengorbanan Tuhan. Berhenti berbuat dosa. Jalani kebenaran firman. Jalani kebenaran firman. Sekarang kita akan melangkah lagi kata Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 28. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Terima kasih. Ini Tuhan berbicara pada murid-muridnya. Kalau kamu mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan ada sesuatu dalam hatimu terhadap sesamamu, datangi, berdamai terlebih dahulu. Setelah berdamai, baru kamu datang melanjutkan
ibadahmu, mempersembahkan persembahan itu. Amin. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Damai itu yang disenangi Tuhan. Jadi kalau kita ibadah, datang pada Tuhan, hati kita harus berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Salah satu hukum keluarga adalah damai. Hukum keluarga kan ada 4. Yang pertama damai. Itu Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26. Damai. Yang kedua, hukum keluarga itu suci. Jadi kalau berdamai, saling mengaku dosa, saling mengampuni, itu hatinya jadi suci. Amin. Hatinya jadi suci, dibersihkan. Kalau hatinya jadi suci, yang ketiga itu jujur. Jujur. Itu suci tadi Matius pasal 5 ayat 27 sampai 32 ayatnya itu. Lantas karena disucikan hatinya, itu yang ketiga jujur. Matius 5 ayat 33 sampai 37. Jujur. 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 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jujurlah saudara. Amin. Jujur. Tidak usah jauh-jauh dulu, suami istri jujur, terbuka. Saya sering mendengar dompetnya suami, tempat nyimpan uang, istrinya tidak berani melihat. Bahkan suaminya nyimpan dompet harus disimpan rapat-rapat. Saya terkejut di dalam pikiran, loh kok begitu? Kalau saya, silakan dompet saya dilihat. Kalau ada uang silakan ambil istriku. Karena yang naruh uang di situ istri saya. Kalau sudah dapat berkat dari si A, si B, dari Tuhan silakan ini uang. Doakan, ini sudah tak doakan dulu. Berkat dari surga lewat orang-orang kudusnya, saya doakan diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, limpahkan dalam kehidupan anak-anak ini. Dan sebagainya doanya. Terus saya serahkan pada istri sebagai bendahara, sebagai sekretaris, sebagai pengelola itu berkat. Saya bilang silakan didoakan. Papi sudah berdoa, sudah. Silakan doakan. Doakan ulang lagi. Jadi terbuka. Saya terbuka pun tidak hanya kepada istri, anak-anak saya ngerti semua. Supaya apa? Kalau di tengah-tengah keluarga itu damai, suci, jujur, Tuhan itu hadir di tengah-tengah keluarga. Tuhan itu hadir di tengah-tengah keluarga itu. Tuhan itu hadir di tengah-tengah usaha pekerjaan tangannya. Belum cukup anak dengan orang tua harus jujur. Anak dengan orang tua harus jujur. Amin. Yang keempat, murah hati. Itu Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Murah hati. Murah dalam memberikan pengampunan.
dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Tidak cukup hanya kita berdoa mengampuni, tapi dalam Roma sampai dijelaskan. Ayat ini dibaca. Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup perdamaian dengan semua orang. Tadi keluarga sudah dijelaskan. Sekarang dengan semua orang, dimanapun saudara berada, berdamai. Terus, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ini kalau saudara berdoa mohonkan pengampunan. Kalau orang saudara doakan mohon pengampunan itu belum sadar, apa yang kita lakukan? Jangan mengatakan yang salah. Stefanus itu menjelaskan runtut bagaimana Allah bekerja untuk keturunan Abraham itu. Orang-orang dijelaskan itu masih melawan dan akhirnya mereka menyeret menderat Stefanus, melempari dengan batu. Stefanus mengatakan, Bapa, Tuhan ampunilah mereka. Bahasa di situ katakan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ampuni mereka. Nah, kalau dalam ini Roma 12 ini bagaimana dia? Silakan. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Amin. Kalau klimaks seperti ini, berarti kita ini dituntut kemurnian hati. Hatinya itu tulus. Kan damai. Damai itu diikuti suci, diikut lagi jujur, terus murah hati. Wong murah hati, wong kaya celeng, mlakune kecemplung. Kecemplung apa? Nah, ini kalau orang tidak damai hatinya, perkataannya salah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan menuntut kita ini sempurna seperti Bapa ini surga adalah sempurna. Saya ini disakiti Bapak Gembala. Saya ini melihat dengan mata kepala sendiri. Yo, kalau tidak dengan mata kepala sendiri, mau pinjam mata orang lain. Sebelum kamu mengatakan seperti itu, Bapakmu di surga sudah ngerti terlebih dahulu. Loh, kalau Bapak di surga sudah ngerti, kenapa dia diam sendiri di sana? Bapak di surga itu sekarang turun di sini. Dia turun akan melepaskan saudara dari kesesakan hidup. Dia bicara kepada umat pilihannya, kepada Musa, aku turun untuk melepaskan mereka. Nah, kalau firman ini saudara imani, dia turun untuk melepaskan kita. Ini tergantung iman saudara. Kalau dia turun untuk melepaskan umat pilihannya, apakah dia tidak bisa turun di tengah-tengah kita melepaskan hidup saudara? Melepaskan keluarga dari kesesakan hidup, dari kesulitan hidup.
satu hal yang perlu saudara perhatikan. Jangan menyimpan kesalahan. Jangan menyimpan dosa-dosa. Perhatikan baik-baik itu. Setiap Tuhan itu akan melakukan perkara besar di tengah-tengah umat pilihannya. Kuduskanlah dirimu. Besok dia akan melakukan perkara besar. Dia akan hadir. Pasti seperti itu pesan Tuhan kepada umatnya melalui Musa. Amin. Di sini jelas sekali. Jaga hatimu tetap damai, jaga hatimu tetap suci, jaga hatimu tetap jujur, jaga hatimu tetap murah hati. Amin. Ini kalau saudara terapkan dalam hidup ini, rahasia kemenangan bagi saudara, rahasia keberhasilan bagi saudara, rahasia perlindungan Tuhan turun di tengah-tengah keluarga saudara. Kalau berita-berita di sekitar kita di dunia, kekristenan dunia pada umumnya mengatakan tahun 2020 bulan September, bulan Oktober, November sampai Desember, katakan akan terjadi perkara-perkara yang menyusahkan umat manusia. Ada yang mengatakan dalam mimpi itu bulan November itu angka-angka tanggalan berjatuhan. Ada yang memaknakan itu tanggalan itu meletus jeblok. Bukan jeblok, sudah tidak ada tanggalan lagi. Saudara bisa artikan, kalau tidak ada tanggalan lagi, tidak ada yang dihitung, berarti dunia pada umumnya kiamat. Tapi itu dalam ungkapan orang mimpi. Sekarang bagaimana menyikapi ini? Jagalah hatimu tetap berdamai dengan Bapa yang di surga. Jagalah hatimu tetap berdamai, suami istri berdamai. Jagalah hatinya tetap suci, jujur, murah hati. Wes ora wektune egois, ora wektune. Lho kapan maning egois? Egois wis dikubur. Dilenyapkan bersama dengan Kristus. Sekarang hidup yang benar, hidup yang suci, hidup yang murah hati. Coba suami istri saling memperhatikan. Anak memperhatikan orang tua, membantu orang tua dalam pekerjaan. Semuanya Tuhan akan percayakan pada kita. Jadi untuk menyikapi berita-berita, saudara tetaplah hatinya damai dengan Tuhan. Kalau Tuhan nanti datangnya bulan November, ya puji Tuhan, kita ikut. Kalau datangnya sekian puluh tahun lagi, kita siap sedia. Amin. Kita siap dipakai Tuhan. Karena ini mimpi. Luar negeri mimpi, di Indonesia mengartikan seperti ini. Silakan. Tapi kita mempersiapkan hati, jiwa roh kita menjadi tahta Roh Kudus. Markus pasal 11 ayat 22 sampai 26, saudara. Markus pasal 11 ayat 22 sampai 26. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan,
percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya terus, Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. ini ayat 22, katakan percayalah kepada Allah. Ayat 23, apapun yang kamu ucapkan dan yakini, percayalah bahwa itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Perkataannya, yakin Tuhan itu mengabulkan. Ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nanti akan kita lihat wujudnya yang kita imani. Amin. Jadi ini siapa yang tidak senang seperti ini? Tapi yang menjadi kuncinya adalah ayat 25 dan 26. Kalau kamu berdiri untuk berdoa, ingat, hatimu disakiti sesamamu, kamu harus mengampuni terlebih dahulu. Mengampuni. Kalau Matius pasal 5 tadi, pribadinya itu menyakiti sesama, dan ini disakiti, ampuni dia. Ayat 25, kalau kamu berkeras hati tidak mau mengampuni, Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Berarti berkatnya itu berhenti di mana? Di atas gantung. Sekarang mau tidak mengampuni dengan tulus hati, seperti Yusuf, seperti Stefanus, lepas mengampuni. Hasilnya pengampunan, keluarga Israel terpelihara. Hasilnya pengampunan yang Stefan memohonkan, dimenangkan Rasul Paulus. Rasul Paulus jadi berkat seluruh dunia sekarang ini. Pentingnya pengampunan dan diampuni. Kados pundi Bapak Ibu? Ajeng ngampuni sederek-derikipun kanthi lugawa ning mana? Kanthi ikhlas ing mana? Mau mengampuni dengan tulus hati, mau mengampuni dengan memberkati. Wah, enak itu berkat dicurahkan. Hadirat Tuhan turun. Kalau berkeras hati, tidak mau mengampuni, pintu tembaga tetap utuh, pintu tembaga. Tetapi kalau melepaskan pengampunan, pintu tembaga itu dipecahkan dengan tangan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Palang-palang besi dipatahkan oleh tangan Allah yang Maha Kuasa. Wah, ini yang namanya rawe-rawe rantas, malang-malang potong. Jadi pengampunan itu mengalah kekuatan surga dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, contoh anak muda yang sukses adalah Yusuf yang sedang kita bahas. Padahal banyak sekali dalam kitab suci ini tokoh-tokoh muda yang sangat sukses hidupnya.
menjaga hati damai, suci, jujur, murah hati. Amin. Yakobus pasal 3 ayat 17. Yakobus pasal 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ulang lagi, pelan-pelan aja. Tetapi hikmat yang dari atas Hikmat yang dari atas, satu, adalah pertama-tama murni. murni. Pertama, nomor satu, murni. Terus Selanjutnya pendamai, pendamai. Ini yang kita bahas ini, damai. Kalau mengampuni, hatinya tetap damai. Orang damai itu Mazmur 133. Di tengah-tengah kedamaian, kerukunan, di sana Tuhan perintahkan berkat-berkat kehidupan. Amin. Diperintahkan rezeki, berkat, diperintah. Tuhan yang merintah. Amin. Ya, terus peramah, ramah, ora sombong, tidak sombong, ramah. Dengan sesama itu ramah. Terus penurut, nurut, tidak membangkang, tidak memberontak, nurut. Itu hikmat yang dari atas. Terus penuh belas kasihan, ya, penuh belas kasihan, murah hati. Amin. Penuh belas kasihan, murah hati kepada sesama. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ulang lagi. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Muria saat itu, di mana Abraham itu diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Kalau dari ayat 7 di sana katakan, Bapak, di sini sudah ada kayu, api. Sekarang dombanya di mana? Abraham katakan, nah, nanti Tuhan yang akan menyediakan. Tuhan yang akan menyediakan. Jadi di atas gunung Tuhan itu menyediakan. Itu imannya Abraham. Saat Abraham itu dengan kerelaan memperbaik, saat dia sudah menyusun batu untuk menaruh persembahan itu, disunsunnya kayu di situ, diikatnya Iskak, ditariknya pisau dari atas. Malaikat Tuhan katakan, Abraham, Abraham, Abraham. Ya Tuhan, jangan kau apa-apakan anakmu itu. Aku tahu bahwa engkau takut akan Tuhan. Aku tahu bahwa engkau mengasihi Tuhan. Abraham noleh ke belakang. Di situ ada domba yang tertangkap. Akhirnya Abraham mengambil domba itu, dipersembahkan di atas mezbah yang dibangun itu. Dipersembahkan. Dan Abraham menamai tempat itu sampai sekarang ini, bahwa di atas gunung Tuhan menyediakan. Kalau saudara berat untuk melakukan
empat hal ini, damai, suci, jujur, murah hati. Saudara ingat ini, ada di sini letaknya empat hukum itu di halaman tabernakel ini. Kalau tidak mampu untuk berdamai, kalau tidak mampu untuk melakukan hati yang suci, jujur, murah hati, ini ada mezbah korban bakaran. Ini penggenapannya adalah Yesus Kristus dikorbankan di Bukit Golgota. Darahnya tercurah. Itulah kekuatan manusia untuk melakukan hidup damai. Pertama dengan Allah, kedua dengan sesama, hidup suci, jujur dan murah hati. Kekuatan itu bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan kuasa darah Yesus Kristus yang mengalir. Sampai detik ini kuasa itu tidak berubah. Amin. Di atas Bukit Golgota sampai detik ini disediakan kekuatan yang baru untuk kita. Di dalam Ayub pasal 7 dikatakan, Ayub mengatakan, siapakah manusia ya Tuhan, sehingga Engkau anggap aku dan Engkau datangi setiap pagi dan Engkau uji setiap saat. Jadi Tuhan itu mendatangi kekasih-kekasihnya pagi-pagi benar. Dia datang untuk membekali umatnya untuk masuk sepanjang hari. Dibekali. Sebab itu anak-anak muda, remaja, bapak ibu sekalian, bangun pagi-pagi seperti Tuhan Yesus Kristus, mencari tempat yang tenang, bisa berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyerahkan hidup ini kepada Dia, menyerahkan tangan ini untuk disertai kuasa Allah, supaya apa yang saudara kerjakan itu diberkati oleh Tuhan, supaya apa yang saudara perbuat, kerjakan itu dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Yusuf mengalami hal itu. Setiap yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Karena apa? Yusuf menjaga hatinya murni. Yusuf menjaga hatinya itu damai. Hatinya penuh belas kasihan. Sekalipun dirinya sendiri sorong, tapi melihat orang sengsara, iba hatinya, bermurah hati. Amin. Saudara ingat pujian ini akan kita nyanyikan supaya firman ini jadi berkat untuk kita. Kau tunjukkan kasih setiamu. Firman ini supaya tertanam dalam lubuk hati Bapak Ibu Saudara semuanya, dan kita akan memperingati pengorbanan Tuhan di Kalvari melalui perjamuan suci ini. Jangan pandang masalah, jangan pandang kesulitanmu, semuanya telah dipikul di Golgota. Percayalah saudara diberi kemenangan oleh Tuhan, asal firman diterapkan dalam hidup. Apapun yang terjadi, Tuhan akan turun menolong saudara. Haleluya, Tuhan Maha Suci. Bapa
pengorbananmu di Kalvari. Terima kasih buat kuasa kebangkitan. Terima kasih buat kemenangan yang telah Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kita angkat cawan minum yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita harus yakin dosa-dosa kita sudah diampuni dan kita ada kekuatan untuk mengampuni sesama kita. Kita akan minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang maha setia, Kau yang maha mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pun ada kekuatan daripadamu yang mengalir untuk bisa mengampuni, memberkati orang-orang yang memusuhi kami. Berkati mereka Bapa. Jangan tanggungkan dosa-dosa itu kepada mereka, karena dosa-dosa sudah Kau tanggung di Kalvari. Bapak, terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu. Terimalah semua persembahan-persembahan anak-anak-Mu, baik kami yang berkumpul di tempat ini maupun yang berbakti melalui tempat rumah tangga mereka masing-masing, maupun yang mendengarkan lewat video ini, lewat pemutaran YouTube dan sebagainya. Berkatilah mereka, lawatlah mereka, rumah tangga mereka, hidup suami istri, putra putri, cucu cicit mereka diberkati Tuhan. Semuanya telah Kau tanggung di Bukit Golgota. Di atas gunung Tuhan menyediakan. Kuasa-Mu kekal selama-lamanya. Kuasa darah Maha Kudus-Mu kekal selamanya. Di saat darah-Mu mengalir dari telapak tangan, dari telapak kaki, dari luka-luka seluruh tubuhmu, bilur-bilur yang berdarah, dosa-dosa diampuni. Bilur-bilur-Mu oleh kuasa darah-Mu yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Karena Engkau yang sudah menanggung melalui cambukan-cambukan bilur-bilur yang pedih nyeri. Tuhan yang sudah menanggung, dan yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, tangan Tuhan Kau ulurkan saat ini dalam setiap pribadi, dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu, dalam pelayanan para hamba-Mu. Tuhan sertai dengan kuasa-Mu.
apapun yang akan terjadi di bumi ini, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Haleluya. Berkati bangsa dan negara Indonesia. Berkati pejabat-pejabat negara, dari pejabat pusat sampai di daerah-daerah ini. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai para hamba-Mu dari Indonesia sampai di seluruh negara-negara di dunia ini. Tuhan menyertai. Tuhan memakai mereka untuk menjadi alat-alat pada akhir zaman ini, menyongsong kegerakan yang besar. Tuhan akan mengulurkan tangan luhur, menyelamatkan orang-orang berdosa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami percaya saat ini Kau hadir, sudah melepaskan kami yang berbeban berat, sudah menolong kami yang berbeban berat. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa, Kau melawat setiap pribadi, Kau melawat pengembala dari tempat ini sampai di berbagai tempat di dunia ini. Kami mewakili mereka semua. Ampuni umat-umat, ampuni segala kejahatan umat. Yesus, Gusti Sunan Mawasa. Glory Bapa, pencik semua ini dengan kuasa darah. Lepaskan dari segala kuasa maut, lepaskan dari segala kuasa dosa, dan anugerahi keselamatan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang kekal masuk surga, Tuhan anugerahkan saya. Terima kasih Bapa. Engkau sudah menerima persembahan-persembahan kami, dan Kau limpahi berkat-berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat dalam setiap pribadi anak-anak-Mu, dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Limpahkan berkat-berkat-Mu. Engkau buat berhasil mereka seperti Engkau membuat berhasil Yusuf. Dimanapun anak-anak berada, Engkau yang membuat mereka berhasil, membuat mereka sukses. Apapun yang terjadi di tengah-tengah jagat raya ini, Engkau tetap Bapakku yang setia. Engkau tetap Bapakku yang setia, yang mulia, yang agung. Engkau yang senantiasa menunjukkan kasih setiamu. Maha besar Engkau, Maha dasar Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tercurah berkat-berkat yang terbaik dalam kehidupan kita semua sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat ini tercurah. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan memberkati.